Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu, bangsa kami selalu mengenang Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama, dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah Pulau Emas Sumatera, dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya, dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh, ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Presentasi dihadiri sama staf-stafnya Bang Yori Antar. Teman-teman terutama Pak Yori, ya saya sudah berkenan soal ke Pak Yori. Ini sendiri besar seorang pendekar arsitektur yang mindsetnya beda. Kebetulan beliau dipercaya oleh government untuk merecovery beberapa candi, dan itu luar biasa. Sekarang saya berhadapan dengan pendekar arsitektur yang punya mindset beda. Santo Sabha dan True Back History itu, ya, itu punya mindset beda. Ingin True Back History of Indonesia, seperti yang kita dikatakan sekarang ini tentang candi-candi ya di Nusantara, bahwa itu dari India. Itu tidak benar. Ini hasil penelitian saya pribadi, kemudian didukung oleh Institut Pucat Adil, ya. Jadi saya ingin presentasi di sini tentang apa itu Candi Muara Takus, ya. Next saya akan support Pak Yori untuk menampilkan sesuatu yang baru dengan pola pikir beda, dengan pola pikir anti kontrametri. Ini fakta akademik, ya. Jadi gimana? Kalau mau dicepetin ya, ya. Oke. Jadi intinya ya, sejarah mainstream, sejarah kita itu sudah terlabeling bahwa candi-candi di Nusantara itu ajarannya adalah Hindu atau Buddha. Padahal tidak ada bukti data otentik, data valid, data akademik bahwa ajaran yang tergambar di candi, seluruh candi Nusantara itu Hindu atau Buddha. Jadi itu tidak benar. Dan ini saya sering gaungkan hal ini. Ketemu sekarang dengan Pak Yori, kemudian dia beliau dapat tugas untuk merecovery. Mindsetnya sudah berubah. Saya harapkan dengan presentasi ini bisa jadi nanti Pak Yori bisa tanya ke kami, ke kita, ya. Jadi sejarah mainstream katakan itu, ya, betul nggak? Borobudur adalah Buddha, ya kan? Prambanan adalah Hindu. Padahal tidak ada dasar, tidak ada misionaris pendakwah dari India, baik Hindu atau Buddha, itu yang ke Indonesia, yang ke Nusantara itu tidak ada. Jadi Borobudur itu dianggap Buddhis, itu tidak benar. Prambanan dianggap Hindu, itu tidak benar. Jadi saya punya data seperti itu. Ada 12 saya buat buku, dan diantaranya eksplorasi langsung ke Muara Takus. Kenapa? Mestakung mengantarkan saya ke Muara Takus terlebih dahulu. Nanti next
Pak Yori akan ajak saya ke Muara Jambi. Jadi apa ajaran yang tergambar di candi-candi itu? Saya temukan itu adalah Dharma. Saya namakan Dharmic original. Jadi Dharma itulah yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Hinduism, Buddhism, Jainism. Itu Dharma. Dibawa oleh leluhur kita yang namanya Arya, Saka, Skitya. Orang Eropa bilang Skitya. Sejatinya itu adalah kaum Saka leluhur kita, kaum Saka, Mahe. Tergambar di dari Borobudur itu dengan teks literasi kata Mahe Cakya, membuktikan bahwa kaum Saka itu leluhur kita jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir itu sudah ekspansi ke sana, sudah lakukan perjalanan membawa Dharma, Dharmic original saya sebutnya, untuk membedakan bahwa Dharmic original itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Jaina, tapi Dharmic original itu yang mendasari lahirnya 3 ajaran agama di India. Dan Borobudur itu terlabeli menjadi Buddhism itu sebenarnya terbantahkan oleh temuan-temuan saya. Jadi sebenarnya sejatinya itu bukan Buddhism, Borobudur juga bukan Hindu. Baru secara formil ya Buddhism masuk ke Indonesia itu 1953, Hindu pun 53. Hindu menjadi Hindu secara formil pun abad 19 dan 1830 itu baru bernama. Tapi semua candi-candi ajaran leluhur kita disebut dari India itu tidak benar. Ya. Apalagi kita tim ini akan membangun sesuatu yang monumental. Jadi apa yang Pak Yori mungkin secara visi saja, secara imajinasi akan bangun kembali universitas yang punya arkeolog. Sebenarnya itu sudah nyambung tahun. Saya temukan di area sini universitas namanya Dharmapala. Di Muara Jambi juga sebenarnya itu adalah universitas yang berterdahulu, termasuk Nalanda. Itu adalah cabang dari universitas yang ada di kita. Jadi bertepatan Pak Yori akan membangun universitas di Muara Jambi. Betul, itu dalam terlalu di ajaran Dharmic ya, bukan Buddha, bukan itu. Itu namanya Sangharama. Di antaranya adalah di Muara Jambi. Itu namanya saya belum dapatkan. Tapi yang di Muara Takus ini saya temukan di daerah sini ya, sebelum masuk ya, nanti saya lebih detail saya kasih tahu. Jadi namanya Dharmapala. Itu adalah pusat dari Universitas Nalanda di India. Jadi Nalanda di India itu adalah cabang dari universitas yang ada di kita. Yang nanti salah satunya akan dibangun oleh Pak Yori yang di Muara Jambi. Nah, Dharmapala itu ada di sini. Jadi Atisa yang tempatnya Pak Yori ketemu dari lama, kemudian cerita bahwa leluhurnya Atisa itu belajar kepada Sawana Dwipa, Dharmakirti. Itu lahirnya di sini. Jadi apa itu Muara Takus? Jadi Muara Takus itu sebenarnya adalah pusat ajaran Dharmic, Pak Yori, ajaran Dharma. Jadi kembali yang lihat candi ini. Nah, candi ini dulu Pak Yori, ini sekitar sini, besarnya ini. Ya, itu lebih besar ini. Dan ini tingginya melebihi ini kan tumpukan batu kali ya. Ini yang merah-merah itu apa? Ini titik-titik Titik GPS. GPS. Oh, Jadi nanti GPS. ini saya ada kasih nama apa. Dan ini sebaran sebenarnya ribuan situs-situs kecil, cuma dihancurkan karena mereka dominan kan Muslim. Jadi karena sudah terdogma terpublikasi bahwa ini Buddha, mereka hancurkan diantaranya. Cuma tersisa kan ini. Tapi sekitaran ini, inilah yang dimaksud saya lihat makahnya ajaran Dharma ya, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi disinilah saya dapatkan para peziarah Depok dari Pakuan sampai Sing itu lihat orang lakukan tawaf di sini. Pradaksina terekam di Buddha, Prasamya terekam di Hindu. Ya, ritual suci mengelilingi objek itu sudah dilakukan oleh leluhur kita jauh sebelum Islam lahir, jauh sebelum Hindu lahir, jauh sebelum Buddha lahir. Itulah yang disebut Dharma, Dharmic original. Dan ajaran ini tersimpan sempurna di Bali. Dan Bali itu bukan Hindu sebenarnya. Dia itu kan baru tahun 53 dia ternamakan Hindu karena wajib lima agama Pak Yori ya. Seperti itu. Jadi semua terlegalisasi dengan kerja salah satunya sejarawan Codes didukung oleh Purbacaraka yang mempublikasi bahwa India ini
sebenarnya tidak seperti itu. Jadi secara global candi-candi ini bukan itu, bukan Buddha. Ya, bukan Jaina, tapi ajaran yang di sini, yang di kita seluruh Nusantara dibangun oleh leluhur kita, kaum Saka, jauh sebelum mainstream tulis. Borobudur ditulisnya tahun 800 sekian kan, versinya Kasparis kan, itu sebenarnya berdasar perkiraan, tapi dipakai bahwa diklaim bahwa itu adalah tahun berdirinya, tahun dibangunnya. Tidak benar, jadi jauh sebelum itu. Jadi ranking itu dimulai dari penghitungan awal tahun Saka. Jadi Saka itu kan dimulai dari 78 Masehi, konversi ke Masehinya. Dan itu saya skeptisme ilmiah dan harus para ilmuwan mencari awal tahun Sakanya. Dimulai dari situlah kerancuan kesejarahan kita ya, sampai terlanjur ini jadi Buddha, Prambanan menjadi ini. Padahal tidak demikian. Jadi Pak Yoris di sini membangun sesuatu dengan konsep beda. Jadi cita-cita Pak Yoris bahwa orang luar harus belajar ke kita akan terbukti. Dari Labai akan ke Indonesia, kembali ke rumah dia, kembali ke tempat dia itu benar. Jadi siapa itu Dalai Lama? Dalai Lama itu khusus Pak Yoris, dia tuh artis Buddhis yang ada di Tibet itu. Makanya waktu ditanya Pak Yoris, Dalai Lama agamanya Pak Jaina kan tidak Buddha, karena dia langsung belajar kepada Dharma Kirti. Suara juga Dharma Kirti. Dharma Kirti itu belajarnya di sini. Ini pusat ritualnya ya. Jadi coba mundur. Nah, titik ini dari awal nah, ini titik ini sudah titik-titik ini yang disebut tanggul tanah kuno Pak Yoris. Tanggul tanah kuno, dia ada benteng tinggi tanah. Yang ini hasil penelitian saya ini adalah yang disebut kota suci. Jadi kota suci itu tempat kompleks para Brahmanism. Para leluhur kita jauh sebelum Masehi yang disebut sejarah Dharma itu Brahmanism yang membawa ajaran Dharma itu menjadikan Buddha, menjadikan Hindu, menjadikan Jainism. Itu pusatnya sini, belajarnya di sini. Murid yang terdekat tahun-tahun yang sini dari Suara juga Dharma Kirti tempat belajarnya Atisa. Sebelumnya itu saya dapatkan Sanjaya, Dharmapala, Dharmadasa. Kemudian di sini ini kan itu masuk ini jalan raya nih. Jalan raya. Kemudian masuknya itu ke sini. Ini area ini adalah area kota suci yang disebut area sakral, area utama Pak Yoris. Pusat landmarknya di candi tadi. Mereka melakukan ritual memutari objek. Ini peziarah Tiongkok, catat Pak. Ya, jadi di sini ini area masih existing Islam. Jadi ada pemandian kuno, pemandian para Brahmanis, belajar Dharmik itu persis seperti yang dilakukan di Bali. Jadi Bali itu menyimpan sempurna ajaran budaya dan ajaran leluhur kita sebetulnya di Bali itu ya. Di sini, nah area sini tempat berangkatnya ada Puntalian. Di sini ada dermaga. Ini sejauh nggak ada yang tahu nih Pak. Dan Puntalian itu melakukan malapas Siddhartha membawa Dharmik sebenarnya. Itu berangkatnya dari sini, Pak Sultan. Di sini ada area tanah luas. Karena ini sungai Kampar nih. Ini luas nih Pak, yang disebut areanya itu. Nah di sini area sini ada paudaman namanya pendarmaan, istilah terekam di Hindu. Padahal itu pendarmaan, tapi orang lokal ada namanya Bukit Kenawa, tempat kontemplasi spiritual yang kedap suara di sini. Kemudian di titik ini semua itu ya. Jadi
waktu saya datang ke sana minggu lalu, ya saya nggak lihat itu ada sungai yang disebut Muara Takus itu apa? Muara. Iya, Muara Takus itu baru terdapat setelah era penjajahan. Jadi di sini ada memang Sungai Takus, tapi di situ nggak ada candi. Muara Takus itu asal kata awal pra-Islam itu disebutnya Mong Takwi. Kemudian setelah Islam Mulung Takwi, kemudian sekarang terpublikasi menjadi Muara Takus. Itu kronologis penamaannya. Jadi di sini inilah area yang saya temukan artefak Universitas Dharmapala. Sini yang dilihat sini abad 7 itu di area sini Pak. Sekarang itu area sini banyak dibangun pondok pesantren untuk tasawuf karena lokasinya di sini mendukung kontemplasi tasawuf tapi Islaman Pak ya, zaman terdahulu. Tempat tapo, tempat bahar, tempat yang ajaran kita yang kontemplasinya itu ditampilkan di Borobudur seperti itu, yang kemudian oleh Siddhartha Gautama yang mulia dikembangkan menjadi Buddhism. Kontemplasi masih tetap dipakai seperti itu Pak. Di sini ini Muara Takus, kemudian jalan agak besar lagi. Nah, ini titik-titik tanah kuno. Di sini ada banyak area hukum pancung, kemudian banyak yang ditemukan Pak Yori era pelatar cuma tertimbun tanah Pak. Tapi saya sudah punya data-data bangunan apa yang BPCD pun nggak ngerti, nggak tahu. Tapi saya sudah lakukan sendiri titik-titik ini seperti itu. Jadi secara globalnya seperti itu. Jadi Muara Takus itu adalah pusat ajaran Darwin original terdahulu yang dibawa leluhur kita dengan namanya Arya, Saka, Cakya itu terekam di Borobudur. Kemudian falsafah ajaran itu Dharma terekam di Borobudur dengan Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma, Kaya Cipta. Nah, ini adalah titik universitas. Ini tanduk tanah yang mengelilingi. BPCD pernah lakukan recovery tanggul tanah kuno itu sampai sini. Nah, mereka nggak tahu bahwa ini itu apa, candi ini apa, masih mainstream bahwa ini adalah Buddha ini. Saya harus katakan ini ke Pak Yori, paling tidak temuan Santo, pemikiran Santo tersampaikan ke Pak Yori. Kemudian kalau lebih mereka para pejabat serius untuk merecovery Muara Jambi, mindsetnya sudah beda. Kalau lebih detailnya silakan undang Santo untuk explain gitu. Jadi setelah mengerti atau diuji apa yang saya katakan ini, semangatnya beda Pak. Tidak lagi kita menjadi bangsa pengimpor membangun sesuatu yang masih dianggap pandangan kuno bahwa yang kita bangun itu bukan punya kita. Dari India itu tidak benar gitu, seperti itu Pak. Jadi ini hampir 1 bulan saya eksplorasi sendiri Pak, sudah dengan kaki sendiri segala macam sendiri. Ini semesta mendukung setelah saya mempelajari candi-candi di Jawa. Candi-candi apa itu sebenarnya? Rupanya pasal-pasal itu menyatu dan finalnya menurut saya pribadi adalah inilah pusatnya Muara Takus. Muara Jambi adalah salah satu seperti dia di Nalanda. Termasuk Borobudur itu adalah Sangharama seperti di Nalanda, Muara Jambi itu. Tapi pusat ritual itu di sini. Jadi di Jerman itu tidak hanya manusia yang melakukan tawaf keliling. Saat di Jerman selidiki Muara Takus, dia lihat juga gajah tawaf Pak. Yang ajaibnya gajah. Jadi kenapa itu gajah tawaf itu saya bisa jelaskan cuma next time. Jadi seperti itu Pak yang saya ingin sampaikan ke Pak Yori. Ini penelitian saya, banyak temuan-temuan di sini yang merubah mindset cara pikir, harus merubah cara pikir para arkeolog sebenarnya. Ini harus saya sampaikan para arkeolog. Cuma mereka tidak mau dengar karena melihat siapa sih Santo Saba. Tapi kalau hal ini apalagi Pak Yori dipercaya oleh government untuk membangun sesuatu, katakan ini pun pasti nggak didengar. Siapa sih Yori Antaf cuma ngurusin bangunan doang. Tapi kalau dia bilang
ada manusia yang namanya Santosa Pak, katakan ini. Kalau you nggak yakin, panggil dia. Itu maksudnya. Untuk kita Pak, untuk bangsa Indonesia merubah cara pikir, merubah pemikiran, merubah mindset bahwa yang nanti Pak Yori akan bangun itu bukan punya orang luar, tapi punya kita. Itu. Jadi tadi saya tegaskan ke Pak Yori, jangan sampai Pak Yori kejebak ikut bekerja mengcopy paste isi dari orang yang para mereka yang sangat ini dominan seperti itu Pak, gitu. Itu jelas sebenarnya akademik membuktikan apa yang saya sampaikan ini. Jadi terima kasih ya untuk tim, semoga Pak Yori ini Mas Takung ya, saya sama Pak Yori dipertemukan. Sebelumnya saya izin ke Pak Yori waktu Pak Yori video dengan Dalai Lama. Jadi ini saya harus sampaikan harapan saya ke depannya. Semoga Pak Yori keberlanjutan ya, output awalnya kan menyampaikan visi gitu, nah itu sebenarnya targetnya. Tapi nanti saat disampaikan visi oleh Pak Yori itu visinya sudah beda, visinya sudah mereka mindsetnya semoga berubah gitu ya. Jadi kalau visinya yang ditangkap oleh mereka para arkeolog itu masih seperti mereka, ya tidak ada edit value. Jadi Pak Yori capek-capek hanya bekerja mengiyakan apa kata mereka. Tapi kalau Pak Yori sampaikan apa yang saya sampaikan ini, itu berdasar Pak, secara visi, secara ide, secara ajaran yang Pak Yori bangun itu benar-benar innernya Pak Yori punya. Seorang arsitek punya inner powernya gitu, bahwa benar ini punya leluhur kita bangun. Kamu masih katakan ini dari India, itu salah besar. Tapi mereka kalau masih berpandangan seperti itu Pak, membangun sesuatu yang masih anggapan mereka itu dari luar, kan capek ya. Seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Semoga kedepannya saya berusaha untuk mensupport apa yang dilakukan Pak Yori. Insya Allah saya diizinkan untuk gabung ya. Yang saya kerjakan selama ini berkaitan dengan Pak Yori yang akan dikerjakan, dan visinya sudah beda. Seperti yang saya itu di Zoom itu saya sudah bersyukur sekali Pak Yori presentasi, testimoni itu saja sudah merubah mindset Pak. Yang selama ini apa kata satu sahabat itu diajukan oleh orang, dianggap kecil orang, tapi saat Yori angkat bicara, mereka sekarang dominan sudah mengiyakan, membenarkan itu. Walaupun saat Zoom itu Pak Yori bilang, wah kata Santo ini bukan Buddha nih. Saya masih kaget-kaget. Nah itulah poin edit value saya dari Pak Yori. Jadi para arkeolog, para ilmuwan harus berpikir, meriset ulang cara pandang mereka terhadap candi-candi kita. Jadi alhamdulillah Pak Yori dikasih kesempatan untuk itu. Kemudian berubah juga cara pikir arkeolog sebelum mereka membangun sesuatu yang masih gampang, tapi kebijakan itu yang saya harapkan dari kalian. Terima kasih. Salut. Terima kasih Pak Santo. Jadi artinya ini membuktikan bahwa memang Indonesia pusat peradaban. Ya. Seperti dulu ada arkeolog menyampaikan itu kan, Indonesia pusat peradaban dengan data-data seperti itu. Ya arkeolognya juga, arkeolog, antropolog atau sejarawan. Ya. Nah, yang menyampaikan bahwa Indonesia itu pusat peradaban dunia. Jadi semacam Atlantisnya gitu loh Pak. Ya si antropolog ini ya juga ditentang juga. Tapi ini menarik lah. Perdebatan-perdebatan ini kan pasti semua ilmu fakta terungkap kembali gitu ya. Dan yang tadi yang Santo sampaikan, ya saya harus ke Nalanda. Saya harus ke Nalanda dan saya juga harus kembali ke
ke Dalai Lama. Iya. Ke Tibet ya. Dalai Lama di Pengasingan di Dharamsala di India. Iya. Itu saya pernah ke tempat pusat peradaban Tibet Buddhism yang ada di Dharamsala, namanya di Lingkor. Nah itu semua buku ada di situ. Oh. Kita bisa akan baca kembali ya. Boleh. Kita akan bisa menemukan data-data dan fakta-fakta di sini. Iya. Jadi di Nalanda itu ya, itu sekarang kan runtuh waktu dianjurkan oleh zamannya Islam. Turki. Kan dianjurkan. Tentara Turki yang hancur. Ya, dianggapnya kan itu udah makanya dianjurkan. Salah kaprah mereka kan. Tapi dengan presentasi ini mereka akan menyatu Pak. Buddhism, Hinduism, Zainism mereka akan menyatu mencari jati dirinya seperti yang akan dilakukan oleh Dalai Lama. Jadi mencari kesejatian dan mereka sudah secara naluri sudah katakan itu Pak, saya harus ke Nusantara, saya harus ke Borobudur. Jadi di Nalanda itu ada stupa kakek namanya Sariputra. Aneh kan, nama itu Sariputra, jelas itu nama Nusantara. Dan saya di daerah ini temukan tempat kelahirannya Sariputra, tempat desanya, namanya Desa Panisan Pak Ayori. Panisan, ada air terjunnya Panisan, itu tempat kelahiran Sariputra. Dan itu tidak hanya kata saya, itu para penjara Tiongkok catat dan tulis Pak, namanya Sariputra. Jadi candi yang di sini, yang tinggi ini, Mahaligaya Stupa namanya tadi Pak. Candi yang tinggi itu dibangun saat Sariputra lahir. Gitu, versi catatan Tiongkok tulis ya, Pak Yan apa siapa? Itu abad-abad ke-4 itu malah. Jadi saat Pak Yan kesini itu saat menara itu didirikan, dia tulisnya di buku. Yang ada candi tadi Mas. Di buku, Yang ada candi. di buku dia yang catat itu. Oh ya itu ya, oke. Itu bukan ya? Jadi saat menara ini didirikan yang tinggi ini. Ya, terus. Ah ya, itu ya betul. Jadi candi awalnya itu sebenarnya ini Pak. Candi Tugu. Ini sama Muaro Jambi berkaitan ya, tapi jaraknya jauh ya. Jauh, sini Bandung lah. Oke. Kan di sini Pak, ini masih menurut saya subjektif, harus diuji kebenarannya. Ini candi setelah Penjara Dewadasa itu datang Pak Ahwan itu abad ke-4 itu kalau nggak salah lagi. Tadi awalnya ini candi Tugu, dan ini sebenarnya tadi masih dalam ke bawah Pak dalam. Jadi saya punya bukti bahwa ini adalah Atasnya doang itu. atasnya doang ini, menaranya doang. Masih ada lagi di bawahnya itu sebetulnya. Ya, Harus digali. daerah yang orang badan tinggi yang disebutnya versi sejarah sekarang itu megalitikum. Sebenarnya itu leluhur kita yang masih. Nah ini candi tua, ini bata merah ini lima generasi Pak yang menutup bata merah ini. Jadi 5 generasi yang melakukan penutupan bata-bata ini. Kalau ini memang dia justru yang melahirkan Buddha or Hindu di India, Ya. wah ini sih dahsyat sekali. Bisa geger itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan ya kita dasarnya kuat Pak ya. Iya. Hal itu saya ingin sampaikan ke publik dan sudah Pak sudah, tapi kan tidak mengena ya. Siapa dulu yang bicara kan? Hanya ngeblat lah anggapannya mungkin. Iya. Tapi kalau seorang juri yang bicara kemarin aja sudah seperti itu. Sudah banyak itu yang Mungkin gini, untuk lebih pahamnya mungkin Bang Yori, maaf saya panggil Bang aja Bang. Bang Yori nanti mungkin kalau sudah baca buku kita, itu mungkin akan lebih paham lagi Bi, apa yang tadi Bang Santo sudah ungkapkan Bang. Ya. Jadi siapa sih orang Padang? Penamaan pilihan patopang itu berdasar, itu bukan Buddha. Pilihan itu pilihan biang. Yang itu istilah Tuhan, sebutan leluhur kita sebut Tuhan. Dan itu masih rekam di Bali yang di Base. Jadi salah, benar kata Pak Yori bilang bahwa leluhur kita tuh diklaim di labeling animisme dinamisme. Tidak. Konsep budaya yang sudah punya konsep satu Tuhan sebelum Islam datang, sebelum ada yang bernama agama, leluhur kita sudah punya konsep monotheism yang kata Islam adalah tauhid. Itu terekam di Bali, sebut Tuhan itu yang Biniwase, Acintia, sebenarnya satu Tuhan. Seperti itu Pak Yori data-datanya. Ya, memang Hindu Bali kan juga beda sama Hindu India. Beda. Beda jauh. Buddha Tibet juga beda sama Buddha. Beda itu. Ya. Kalau Buddha Tibet itu sebetulnya campuran dengan agama setempat yang namanya Bon. Ya. Di sana. Makanya Buddhanya Dalai Lama lain juga aliran itu. Nah,
yang perlu dicatat adalah sumbernya itu dari sini. Atisa itu belajar pada Dharma Kirti. Betul. Itulah paham ajaran yang dikembangkan di India sana, di Nepal, Di Tibet. terutama India, menjadi Buddha. Sama dari lama leluhurnya belajar kepada Dharma Kirti Atisa ya, bawa ke Tibet. Dia tidak namakan Buddhis, tapi sekarang publik menamakan itu Buddhis karena pakaian segala macam. Jadi kemudian voice of illusion, Om, A, itu saya temukan di sini Pak. Jadi candi bungsu ini saat direnovasi dibuka, itu ditemukan 3 keping lempeng emas yang ada tulisan Om, A, Om, voice of illusion, Om. Itulah kemungkinan subjektif saya ya, dasar dari Islam mengambil amin. Itu versi saya subjektif, masih harus diuji kan. 600 SM aja kita ekspansi ke India, ke segala macam, ketika berpadu bumi. Itulah yang disebut Lemuria, Atlantis, seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak Yori. Jadi harapan saya Pak Yori maju dengan cara pandang beda, lebih menggetarkan. Pak Yuri kenal? Ya, Pak Yori di tengah. Nah, itu maksud saya. Ini Pak Yori buku kita. Terima kasih banyak, ini bacaan wajib di kantor. Ya, Salman. Ya. Masih video ya? Iya. Terima kasih Iya. Pak Santo, Ya. sangat luar biasa. Iya. Terima kasih. Jadi ini buku yang ke-12 ya, ada 12 buku yang tentang candi terutama. Itu saya buat dari Borobudur kontra mainstream. Jadi harus publik tahu Borobudur dan candi-candi di Nusantara itu tidak seperti apa kata mainstream. Jadi kita harus merubah mindset seperti Pak Yori akan lakukan. Jadi Throwback Architecture of Indonesia lewat Pendekar Arsitek, Throwback History of Indonesia lewat Sultan Adil, dan saya. Saya juga mau kasih buku, boleh ya? Boleh kan? Nah, Alhamdulillah. Nah, ini buku kita melestarikan harta karun. Ya, ini Tebal sekali. ini buat Santo dan ini buat Pak Sultan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ini Werbo yang kalau Pak Santo sering ke Labuan Bajo, ini desa adatnya. Yang kemarin baru didatengin Pak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dan ini desa ini menjadi desa terpilih sebagai juara 1 desa wisata. Dan orang Werbonya ada di bawah. Oh, cuman nggak tahu lagi kemana, kita lagi. Oh gitu. Asli dia iya. Asli. Dia apa dia? Dia kepala tukang. Dia tukang. kebetulan kemarin dapat penghargaan kan. Jadi dia datang, terus dia ada di sini, selalu nginep di sini. Oh. Jadi kantor kita ini memang tempat pertemuan banyak masyarakat dari pelosok Nusantara. Oh, ya, jadi untuk melestarikan. Salah Jadi satu- kalau kita baca Werbo ini, mereka juga mengaku asal usulnya dari Minangkabau. Oh. Ternyata Minangkabau itu luas ya. Iya. Bukan hanya rendangnya aja. Betul. Oke. Testimoni tentang cerita dari Pak Yori apa? Oh ya. Closing statement. Ya. Ya, pertama terima kasih banget akhirnya bikin sendiri bukunya. Khusus Satuan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Saya baru seminggu yang lalu nih ke sini. Dalam rangka waktu itu ada sayembara Museum Bahasa di Riau dan saya mengkhususkan sendiri ke Muaro Takus. Kalau nggak saya ke Riau, saya nggak ke Muaro Takus. Dan saya penasaran dengan ceritanya Pak Santo. Ya. Dan terima kasih hari ini sudah dapat. Dan ini bagi saya menggabungkan puzzle-puzzle. Ya, ada ribuan puzzle yang harus kita susun. Dan ini adalah salah satunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun bersama.
gambaran besar dari bangsa Indonesia yang memang tempatnya inspirasi dunia. Kalau sudah bisa kita balikan, sudah jelas arah kita mau kemana. Sekarang kan orang bingung semua isinya, ikut ke sana, ikut ke sini, ya. Terus akhirnya kita jadi bagian dari market, dari promosinya mereka, gitu ya. Tapi kalau kita sudah memiliki jati diri ini sepertinya, ya, kita justru akan membalikan situasi itu, ya. Kira-kira. Semangat kita. Ya. Terima kasih kehadirannya sudah datang ke sini. Terima kasih. Ya.